kemarin ini lagi rame, Ibu nggak tahu ya, mungkin tidak terlalu viral. Jadi di Indonesia ini lagi ada anak kecil umur 9 tahun tapi sudah punya bisnis dan namanya Ryu siapa ya? Lupa nama belakangnya. Ada statementnya dia yang bikin rame ya. Dia bilang hidup tuh enakan jadi perintis, bisnis nggak ada yang ngajarin, gagal tinggal ulang lagi, gagal tinggal ulang lagi. Kalau seperti itu, justru senengnya di situ, serunya di situ. Oh ternyata banyak yang komplain. Ya mohon maaf, cara mereka komplainnya pada bilang kayak gini. Kamu anak orang kaya, kamu gagal sekali, bapakmu punya duit unlimited buat modalin kamu. Orang di luar sana punya duit 5 jutanya. Nekat mau berhenti kerja, didorong semua untuk usaha. Kalau bangkrut, lapar mulai dari nol lagi, bos. Nggak bisa kayak begitu. Satu sisi, itu memang kenyataan di masyarakat. Tapi memang kalau nanti ada yang ngelihat kayak gitu, kok izin kurang sependapat, nggak tepat juga ya. Kalau ternyata malah jadi anak kecil yang dihujat gara-gara nggak suka dengan apa yang dia omong. Kenapa? Masalahnya dia anak kecil. Anak kecil cuman ngucapin apa yang ada di input di otaknya. Masalahnya memang ya punten ya. Orang kebanyakan kerja dicetak untuk jadi karyawan. Sekolah dicetak untuk jadi karyawan. Bahkan ada orang yang seumur hidup tuh taunya saya harus kerja supaya nanti bisa kerja di pabrik itu. Nanti tiap bulan gajian. Gitu aja terus. Sedangkan mereka adalah anak-anak yang diajarkan untuk bikin pabrik, untuk bikin sistem. Makanya kalau ngomongnya kayak begitu, bukannya dia pengen ngerendahin orang-orang di Indonesia kebanyakan, bukan. Tapi memang pikirannya beda gitu. Kenapa kok jadi bahas ini? Lihatlah bahwa kadang kita itu menenggelamkan potensi kita sebagai manusia gara-gara kita sendiri yang ngebungkus gitu. Mobil seperti itu hanya untuk orang-orang yang seperti mereka, aku tidak layak, aku tidak pantas. Jangan mikir begitu. Karena ketika akhirnya ya kalau kita pakai bahasa imannya mah kita punya Gusti Allah ya. Ada orang-orang yang benar-benar dari nol, ngerantau, mulai dari benar-benar nahan lapar, dari bersihin piring di warung nasi Padang tanpa digaji. Tapi kalau dia hidup benar, jujur, ahli ibadah, istiqomah, bisa dipercaya, nggak mungkin nggak datang kesempatan untuk dia jadi orang besar. Dan ada juga anak yang memang dia anak orang kaya, tapi akhirnya jadi males, nggak mau capek, akhirnya terbiasa jalan instan, nggak kenal namanya kerja keras. Kalau salah nggak mau disalahin, serba nyalahin orang. Suatu ketika orang tuanya nggak kaya lagi, dia jatuh miskin, itu juga ada. Tapi kan yang jadi persalahannya kan berarti di manusianya kan.